Para siswa SMA Negeri 2 Nganjuk, Jawa Timur yang sebelumnya mengikuti pembelajaran dalam jaringan atau daring di rumah akhirnya mulai masuk ke sekolah. Para siswa masuk ke sekolah untuk mengikuti uji coba pembelajaran tatap muka terbatas. Dalam penerapannya di sekolah, sejak masuk pintu gerbang sekolah, siswa harus menggunakan masker serta diperiksa suhu tubuhnya oleh petugas. Saat hendak masuk ke kelas, para siswa juga diharuskan mencuci tangan. Tidak hanya itu, saat mengikuti proses pembelajaran hanya ada 12 siswa untuk setiap kelas. Padahal biasanya setiap kelas berjumlah 36 siswa. Setiap meja siswa dipasang perisai terbuat dari mika, sedangkan siswa yang biasanya duduk berdua dengan temannya hanya diperbolehkan duduk sendirian di mejanya masing-masing. Setiap harinya sebanyak 30 ruang kelas digunakan untuk pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 2 Nganjuk ini. Untuk setiap harinya kelas yang masuk ditentukan bergantian. Semisal kelas 10, maka pada hari tersebut hanya kelas 10 yang masuk. Sedangkan kelas 11 dan 12 masuk di hari yang lain. Meski sudah mulai uji coba pembelajaran tatap muka, namun para siswa dari 3 sekolah di Nganjuk ternyata tidak diwajibkan mengikuti rapid test sebelum masuk sekolah. Sebab sekolah merasa tidak mampu untuk membiayai rapid test bagi para siswa. SMA yang dianggap siap adalah SMA 2. Seperti yang mas-masnya lihat, di setiap ruang kita sudah menyiapkan dengan perisai kelas, perisai meja. Kemudian Bapak Ibu guru sebenarnya kita siapkan shield sebenarnya, tetapi merasa tidak nyaman, maka kita merintah bahwa Bapak Ibu guru tidak boleh bergerak kemana-mana, kecuali di tempat depan saja untuk menghindari kontak fisik. Kemudian SMA 2 dipandang siap juga, dengan segala sarprasnya siap, Bapak Ibu gurunya siap, dan kemudian kami menggunakan jadwal berjenjang. Kelas 10 hanya hari Senin, Selasa hanya kelas 11, jadi sekarang ini kelas 11, besok kelas 12 saja. 30 kelas kita pakai semuanya, 30 kelas siap dengan perisai meja semuanya, sehingga kami siap, insya Allah siap semuanya. Kemudian sebelum dimasuki anak-anak tadi, kita disinfektan. Nanti ketika kita mau tutup kelas, kita disinfektan lagi, tutup untuk persiapan besok pagi. Kemudian Bapak Ibu guru juga kita siapkan satu spidol hitam, satu spidol warna, dan satu penghapus. Sehingga itu miliknya Bapak Ibu pribadi supaya tidak ada kontak dengan guru yang lainnya. Seperti itu. Sementara itu, Dinas Pendidikan Jawa Timur Perwakilan Nganjuk menyatakan memilih 3 sekolah sebagai lokasi uji coba karena kesiapan dari masing-masing sekolah. Apabila nantinya ada sekolah lain yang juga sudah siap, maka akan diperbolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, di Nganjuk kami menunjuk 3 sekolah untuk sebagai pilot project, yaitu satu SMA Negeri 2, yang kedua SMK Negeri Tanjung Anom, dan satunya SMLB Santi Kosala. Penerapannya kalau di lapangan itu gimana Pak di sekolah-sekolah? Penerapan di lapangan ini adalah masing-masing sekolah membuat suatu skenario terhadap pembelajaran, jadi tidak sama. Contohnya misalnya yang saya tahu di SMA 2 itu jumlah muridnya 1052 kalau tidak salah, itu per hari mereka hanya kira-kira 10%-nya yang masuk. Jadi itu pun tiga shift. Shift pertama kurang lebih hanya 110 siswa dan per kelas hanya berjumlah 12 siswa. Kemudian tata ruangnya yang intinya seluruh kegiatan sarana prasarana, kegiatan kesiapan komitmen para pemangku kepentingannya termasuk orang tua, siswa, guru dan sebagainya harus mengacu kepada standar protokol kesehatan secara ketat. Jadi tidak boleh asal-asalan. Jadi ada komitmen itu asal-asalan ini. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa cek ke lapangan sana, dan kami berharap juga tim COVID Kabupaten ini bisa langsung memonitor untuk memberikan evaluasi, karena pelaksanaan uji coba ini berlangsung 2 minggu. Uji coba tatap muka ini akan dilaksanakan selama 14 hari ke depan.
Apabila dirasa berhasil, maka pembelajaran tatap muka akan dilanjutkan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dari Nganjuk, Tim Liputan TV7 News.